Enggak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada materi manajemen operasional dengan materi program linear untuk pertemuan ketiga ini. Program linear adalah setiap organisasi berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan keterbatasan sumber daya. Itu prinsipnya, ya. Bagaimana sebuah organisasi diterjemahkan dalam visi dan misi perusahaan, dan kemudian dia akan hitung sumber daya yang dia punya berapa, dan bagaimana supaya hasilnya bisa optimal. Linear programming ini suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah dalam pengalokasian sumber-sumber terbatas secara optimal. Masalah tersebut timbul apabila seseorang diharuskan untuk memilih atau menentukan tempat kegiatan yang akan dilakukannya, di mana masing-masing kegiatan membutuhkan sumber yang sama sedangkan jumlahnya terbatas. Ini adalah pengertian dari linear programming. Nah, kita lihat pengertian secara umum. Linear programming diterjemahkan dari LP. Pertama itu adalah model matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang langkah untuk mencapai tujuan tunggal seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Yang seperti tujuan atau prinsip ekonomi, bagaimana mencapai keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya seminim-minim. Sebagai suatu model matematik yang terdiri dari fungsi, tujuan linear, dan sistem kendala linear. Nah, ini namanya model matematik berarti ada beberapa langkah atau metode yang akan digunakan sehingga dapat hasil berapa yang harus dicapai oleh perusahaan dan kemudian kendalanya. Formulasi model matematika. Masalah keputusan yang sering dihadapi analisis adalah alokasi optimum sumber daya. Bagaimana mengoptimalkan sumber daya, ya. Mulai dari bahan baku, ya, uang, tenaga kerja, kapasitas mesin, waktu, ruangan, atau teknologi sekalipun. Nah, tugas analisis adalah mencapai hasil terbaik dengan keterbatasan sumber daya itu. Setelah menjadi diidentifikasi tujuan ditetapkan, nah kemudian didapatkan formulasi model matematiknya. Nah, formulasi model matematik ada 3 tahap. Pertama itu tentukan variabel yang akan diketahui dan dinyatakan dalam simbol, ya. Misalkan X dan Y. Kemudian membentuk fungsi tujuan yang ditujukan sebagai suatu hubungan linear dari variabel tersebut. Kemudian menentukan semua kendala masalah tersebut dan mengekspresikannya dalam persamaan atau pertidaksamaan. Nah, penerapan pengalokasian sumber daya, perbankan contohnya, portofolio investasi, periklanan, industri manufaktur, pengaturan komposisi bahan makanan, distribusi pengangkutan, penugasan karyawan. Nah, dalam penerapan pengalokasian sumber daya, ya, contohnya di industri, bagaimana mesin kalau di manufaktur itu penggunaan mesin itu sudah ada petunjuknya, misalkan mesin ternyata bisa digunakan 24 jam sehari. Berarti mereka harus mengalokasikan tenaga kerjanya misalkan 3 shift, ya, dengan berapa orang yang akan bekerja pada 3 shift tersebut. Atau bisa jadi ada mesin yang kemampuannya cuma 12 jam. Nah, itu akan berhubungan dengan kapasitas produksi. Mungkin produksi bisa jadi kapasitas produksinya sehari itu adalah 1 ton, sedangkan mesinnya bisa menghasilkan 2 ton dengan 3 mesin. Berarti penggunaan mesinnya harus disesuaikan dengan jumlah bahan baku dan kapasitas produksi yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Kalau dia menghasilkan
2 ton, berarti kita lihat kapasitas produksi dari mesin tersebut ya. Kalau cuman kapasitas produksinya 1 ton, sedangkan mesinnya Anda tambahkan lagi menjadi 3, menjadikan jadi 2 ton misalkan, sehingga kapasitas produksinya seharusnya lebih meningkat. Nah, dan penggunaannya itu berhubungan dengan sumber daya manusia ya, dan sumber daya bahan baku. Pengaturan komposisi bahan makanan ya, dan juga penugasan atau penugasan karyawan ya, karena misalkan ada perusahaan yang mengerjakan karyawannya 2 shift misalkan atau 3 shift, sehingga penugasannya harus jelas. Karakteristik persoalan linear programming, apa tujuan yang ingin dicapai, tersedianya beberapa alternatif untuk mencapai tujuan, sumber daya dan keadaan terbatas dapat dirumuskan dalam bentuk matematik ya. Contoh ketidaksamaan, untuk memastikan jumlah meja dan kursi secara optimal, total biaya yang dikeluarkan tidak lebih dari dana yang tersedia ya. Ini adalah pernyataan yang normatif. Nah, dalam linear programming dikenal 2 macam fungsi. Fungsi tujuan adalah fungsi yang menggambarkan tujuan sasaran di dalam permasalahan linear programming, berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal. Pada umumnya nilai yang ditermakan dinyatakan sebagai Z. Fungsi batasan merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan kapasitas yang tersedia dilakukan secara optimal ke berbagai kegiatan. Nah, kita lihat model linear programmingnya. Contohnya di kegiatan sumber ada 1, 2, seterusnya sampai M. Pemakaian sumber per unitnya 1, 2, 3 sampai M. Kapasitas produksinya B1 sampai BM. Sigma Z-nya pertambahan tiap unit, tingkat kegiatan C, tingkat kegiatan X ya. Ini model matematisnya dalam bentuk tabel. Berarti fungsi tujuannya maksimum Z C X1 plus C2 X2 seterusnya ya. Batasannya adalah A11 X11 A12 X12 seterusnya. Di mana syaratnya adalah B1 nya kecil dari tidak sama dengan hasilnya, tidak sama dengan B1 dan seterusnya sampai tidak sama dengan BM. Perlu diingat B1 tadi adalah kapasitas sumber. Kemudian asumsi dasar linear programming, proportionality, naik turunnya nilai Z dan penggunaan sumber atau fasilitas yang tersedia akan berubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan tingkat kegiatan. Additivity, ya, nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi. Dalam linear programming dianggap bahwa kenaikan dari nilai tujuan atau Z yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lain. Asumsi dasar linear programming, divisibility, keluaran output yang hasilkan setiap kegiatan dapat berupa bilangan pecahan, demikian pula dengan nilai Z yang dihasilkan. Deterministik, asumsi yang menyatakan bahwa semua parameter yang terdapat dalam model linear programming A, I, J, B, C, C, J dapat digunakan dengan pasti meskipun jarang dengan tepat. Contoh, suatu perusahaan menghasilkan 2 barang boneka dan mobil-mobilan. Harga masing-masing barang dan kebutuhan sumber daya terlihat pada tabel ini ya. Menurut bagian penjualan, permintaan mereka tidak akan melebihi 4 unit. Nah, ini sumber daya, ini jenisan boneka, mobil-mobilan, kapasitasnya, bahan mentahnya 1, buruhnya 6, harga per unitnya 4. Sedangkan mobil-mobilan, bahan mentahnya 2, buruhnya 6, harga per unitnya 5, kapasitasnya 10, ini 36. Nah, pada kasus ini masalah yang dihadapi perusahaan adalah menentukan jumlah masing-masing produk yang harus dihasilkan agar keuntungan maksimum. Sekarang kita akan melihat atau merumuskan masalah dalam satu model matematik. Variabel keputusan. Variabel ini adalah perjuangan masing-masing variabel dalam mainan. X1 adalah boneka, X2 adalah mobil-mobilan.
Kemudian fungsi tujuan adalah memaksimumkan keuntungan biaya total. Konteks ini adalah harga per unit masing-masing jenis mainan dijual sehingga biaya total Z ditulis dengan sebagai berikut. Z adalah 4x1 plus 5x2. Diingatkan lagi ini 4x dan 5 harga per unit. Sistem kendala dalam masalah kendala, suatu kebutuhan maksimum sumber daya dalam pembuatan kendala untuk bahan mentah adalah X1 plus X2 kecil sama dengan 10. Angka 10-nya adalah kapasitas. Pada contoh ini digunakan ketidaksamaan, kecil sama dengan 10 menunjukkan jumlah maksimum bahan mentah yang dibutuhkan. Jadi model matematiknya memaksimumkan Z 4x1 plus 5x2 dengan syarat x1 plus 2x2 kecil sama dengan 10. 6x1 plus 6x2 kecil sama dengan 36. x1 kecil sama dengan 4, x1 besar sama dengan 0, x2 besar sama dengan 0. Nah, di dalam model grafis model linear programmingnya ini x1 sama dengan 4 ya. X1 plus 2 kali 2 sama dengan 10, X1 plus X2 sama dengan 36. Karena solusi optimum terletak pada suatu titik pojok yang merupakan potongan dari dua kendala antara titik B dan X1 dan X2 dapat dicari melalui penyelesaian dua persamaan kendala. X1 plus 2X2 kecil sama dengan 10, 6X1 plus 6X2 kecil sama dengan 36, sehingga X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4. Bila dimasukkan ke dalam fungsi tujuan diperoleh Z sama dengan 28. Tugas sumber produksi menghasilkan dua produksi, yaitu produk I dan produk 1 dan produk 2. Untuk menghasilkan kedua produk tersebut melalui 3 mesin perurutan. Mesin 1, mesin 2, mesin 3. Mesin 1 10, mesin 2 6, mesin 3 8. Labanya 2. Nah, tentukan variabel formasi solusi optimumnya. Suatu perusahaan untuk mendapat meraih konsumen berpenghasilan tinggi, perusahaan ini melakukan promosi dalam dua macam acara TV, yaitu acara hiburan dan acara olahraga. Anda tentukan variabel promosi program binanya, grafik program binanya, strategi promosi atau sebaiknya meminimalkan kerugian. Model matematiknya di minimum Z 3x1 plus x2 dengan syarat x1 plus x2 besar sama dengan 15, 2x1 plus 2x2 besar sama dengan 28, x1 plus 2x2 20 ya. Tidak ada tabel. Ini tentukan grafik pembilangan nilai x1 dan x2. Untuk nilainya, perusahaan makanan Royal merencanakan untuk membuat dua jenis makanan, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin, protein setiap jenisnya. Royal Bee berapa, Royal Jelly, vitaminnya, protein, biaya per unitnya. Bagaimana menentukan kombinasi dua jenis makanan akan meminimumkan biaya produksi? Nah, kita lihat langkah-langkahnya. Pertama itu menentukan variabel X1 Royal Bee, X2 Royal Jelly. Fungsi tujuannya Z-min 100x1 plus 80x2. Fungsi kendalanya 2x1 x2 2x1 plus 3x2 ini besar sama dengan 12. Sehingga kita buat grafiknya, dalam penyelesaiannya seperti ini. Ada garis iso kuan titik 4,8 sini 4 dan 8. Ini garis iso kuan 6 4. Nah, 2x1 plus 2x2 sama 8, 2x1 plus 3x2 sama dengan 12 ya. 2x min 2x ke 2, x2 sama dengan 2. Masukkan kendalanya 2x1 plus
X2 sama dengan 8, 2x1 plus 2 sama dengan 8, 2x1 sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 6, x1 sama dengan 3. Kemudian masukkan nilai x1 dan x2 ke z, that means 10x1 80x2, 10x3 80x2, 30 tambah 160 sehingga hasilnya 490. Kesimpulan, untuk meminimumkan biaya produksi maka produksi Royal B X1 sama dengan 3, Royal JD sama dengan 2 dengan biaya produksi Rp460.000. Nah, silakan Anda lihat beberapa contohnya lainnya di presentasi. Ini hasilnya. Ini juga sama. Perumusan persoalan dalam model P. Definisi variabel keputusan. Keputusan yang akan diambil adalah berapa jumlah meja dan kursi yang dihasilkan jika disamakan dengan M dan kursi dengan K, maka definisi variabel tersebut M jumlah meja yang dihasilkan, K jumlah kursi yang dihasilkan. Jadi Anda definisikan sendiri variabel-variabelnya sesuai dengan jadi untuk variabel terserah Anda untuk penamaan variabelnya. Ini beberapa contoh soal, Anda lihat dan Anda coba. Ini contoh selanjutnya. Ini sama aja ya. Baik, mudah-mudahan bisa Anda pahami. Jangan lupa mengerjakan tugas dan quiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.